الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ka Sungguh suatu karunia dan kebaikan yang tak terhingga dari Allah Ta'ala bahwa Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Jerman dapat terselenggara pekan lalu dengan sukses. Maka dari itu, yang pertama dan terpenting, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang setelah jeda beberapa tahun, Dia memberi kita kesempatan untuk menyelenggarakan jalsah kembali dalam skala besar seperti yang biasa kita lakukan. Seluruh penyelenggara dan peserta jalsah hendaknya memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala atas hal ini. Para panitia khususnya harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menurunkan karunia kepada mereka untuk melayani tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Demikian pula, para peserta hendaknya berterima kasih kepada para panitia yang telah berusaha melayani mereka selama hari-hari jalsah. Mungkin ada banyak kekurangan dalam menjalankan pengaturan yang begitu luas ini, karena ini berada di lokasi yang baru. Faktanya, terdapat banyak kekurangan, dan beberapa tamu mungkin harus menanggung ketidaknyamanan juga. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, para tamu memang menghadapi ketidaknyamanan. Namun karena mereka datang untuk tujuan keagamaan, para tamu pada umumnya tidak mengeluh. Meski demikian, setelah saya menanyakan hal ini, saya mengetahui bahwa beberapa pengaturan tidaklah memadai. Saya pribadi pun merasakan adanya beberapa kekurangan. Para panitia, baik itu para muawin atau asisten maupun para pekerja lainnya, mereka umumnya memenuhi tanggung jawab mereka dengan penuh ketekunan. Adapun kekurangan yang tampak di pihak panitia atau di suatu bidang, pada umumnya disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang baik dari kepala bidangnya. Oleh karena itu, dimanapun para tamu mengalami kesulitan, para kepala bidang panitia jalsah adalah yang bertanggung jawab. Tuan Amir Sahib secara khusus harus mencatat hal ini dan memantaunya, karena ini adalah tanggung jawabnya juga. Mereka harus beristighfar dan mencatat kekurangan-kekurangan mereka dalam buku merah mereka dan berusaha memperbaikinya untuk masa yang akan datang. Mereka juga harus mempertimbangkan apakah di masa yang akan datang mereka dapat memperbaiki pengaturan jalsah di tempat ini ataukah tidak? Atau apakah mereka harus mencari tempat lain? Secara umum, beberapa kesulitan yang dialami adalah sebagai berikut. Ada seseorang menulis kepada saya bahwa eskalator tidak berfungsi dan hal ini menyebabkan kesulitan untuk naik dan turun. Liftnya tidak berfungsi sehingga menimbulkan kesulitan. Panitia telah menyediakan akomodasi, tetapi kamar mandi sangat terbatas atau sistem airnya tidak memadai. Ketika panitia dahulu memilih tempat di Karlsruhe, mereka pertama-tama membawa saya ke sana dan saya mengamati tempat itu dan saya menekankan kepada mereka untuk membuat pengaturan yang memadai untuk kamar mandi dan air. Demikian pula, saya pun memeriksa kualitas suara di sana dengan berdiri di beberapa tempat. Dan meskipun aula di sana lebih kecil, saya menyadari ada kekurangannya. Saat itu mereka mencoba memperbaikinya dan hingga batas tertentu berhasil melakukannya. Namun, di sini mereka tidak menilai hal-hal ini dengan baik di sini. Kali ini mereka tidak memberitahu saya tentang tempat ini secara rinci. Mereka terus saja mengirimi saya laporan yang memuji bahwa ini adalah tempat yang sangat bagus. Demikianlah, terkadang karena kesalahan arahan dari kepala bagian,
seperti halnya di bidang keamanan yang justru membuat hambatan yang tidak perlu. Secara umum, mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Meski demikian, pada beberapa kesempatan, terdapat kasus-kasus tertentu yang bersifat individual. Oleh karena itu, ada keluhan dari para lajnah juga bahwa ada keterlambatan dalam pengiriman makanan. Mereka yang bertugas di bidang keamanan harus ingat bahwa tugas mereka bukan hanya menghentikan orang untuk diperiksa, tetapi juga membimbing mereka. Selain itu, bagian ini harus memiliki tim yang dapat mengantarkan para tamu ke area yang ditentukan dan memberikan kemudahan bagi mereka. Begitu pula dengan layanan penerjemahan. Diterima laporan bahwa lajnah mengalami kesulitan pada hari pertama. Saya tidak diberitahu tentang hal ini oleh pihak lajnah. Sebaliknya, bagian terjemah MTA yang memberitahu saya tentang hal ini, bahwa layanan penerjemahan tidak berjalan dengan baik. Setelahnya, ada beberapa tamu luar yang mengeluh tidak bisa mendengarkan khutbah Jumat karena tidak ada layanan penerjemahan. Kemudian ada masalah dengan audio terutama di jalsah gah pria. Selama jalsah, saya terus menekankan hal ini kepada panitia. Afsar jalsah salanah, afsar jalsah gah, dan penanggung jawab bidang audio adalah bertanggung jawab untuk hal ini. Orang-orang datang untuk mendengarkan jalsah. Jika tidak ada pengaturan audio yang benar bagi mereka untuk dapat menyimak jalsah, maka apa manfaat dari jalsah? Kekurangan-kekurangan lain dalam pengaturan jalsah masih dapat diterima, namun kekurangan dalam pengaturan sidang jalsah tidaklah dapat diterima. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah bersabda bahwa jalsah ini bukanlah sebuah perayaan, hanya supaya orang-orang dapat berkumpul. Dan beliau juga tidak bermaksud untuk sekedar mengumpulkan orang-orang agar beliau dapat menjelaskan keunggulannya kepada mereka. Jadi, di sini, karena tidak bisa mendengar, suasana aula di beberapa area belakang adalah seperti di festival. Ada beberapa orang yang membuat video tentang hal ini, dan saya telah melihatnya. Itu sama sekali tidak menggambarkan suasana jalsah. Menurut perkiraan saya, setidaknya ada 7 hingga 8.000 orang yang tidak dapat menyimak jalsah dengan baik. Panitia menyalahkan orang-orang yang berbicara itu selama jalsah. Tapi menurut saya, afsar jalsagah, bagian sound system, dan bagian tarbiyatlah yang bertanggung jawab. Dan mereka harus merenungkan hal ini. Sungguh memalukan bagi saya melihat keadaan seperti itu. Dan saya berharap mereka juga akan merasa malu. Jika orang-orang berbicara, maka hal itu disebabkan oleh kurangnya tarbiyat. Dan yang bertanggung jawab akan tarbiyat mereka adalah mubalik in charge dan para mubalik. Mengapa mereka sepanjang tahun tidak memberi tarbiyat kepada para anggota dan menanamkan penghormatan akan kesucian majlis? Mereka tidak boleh menyalahkan orang lain begitu saja. Jika perhatian para Ahmadi diarahkan pada sesuatu hal, maka pada umumnya mereka akan menyambut dengan baik. Orang-orang ini datang untuk menghadiri jalsah, dan tidaklah mungkin jika perhatian mereka diarahkan pada suatu hal, mereka lantas tidak segera memperbaiki diri. Bagaimanapun, ini adalah kekurangan mereka yang menyebabkan permasalahan lebih lanjut. Saya telah mengamati bahwa setiap kali seorang kepala bagian di jalsah bekerja dengan kerendahan hati dan tekun, maka seluruh kepanitiaannya akan mengalami kemajuan. Jika tidak, kalaupun ada seorang panitia yang ingin berkhidmat dengan giat, mereka tidak dapat melakukannya disebabkan oleh ketua panitianya. Oleh karena itulah, mengapa saya tidak memiliki keluhan dengan para panitia di bawahnya. Saya berterima kasih kepada setiap anggota khudam, ansar, dan lajnah karena telah menjalankan peran mereka dengan sangat tekun. Namun saya harus menekankan kepada para kepala bidang bahwa mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri. Saya telah sebutkan juga sebelumnya bahwa saya mengamati disiplin yang ditunjukkan oleh kaum perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki.
Ini menunjukkan bahwa bidang tarbiyat kaum pria harus mengintrospeksi dirinya sendiri. Bangsa-bangsa yang maju hanya bisa berhasil jika mereka terus menyadari kelemahan mereka. Jangan menghalangi jalan menuju kesuksesan hanya dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak memiliki rasa malu untuk mengakuinya. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada para kepala panitia untuk melakukan perbaikannya. Terlepas dari segala kekurangan ini, Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat yang besar kepada kita dengan menutupi kelemahan kita. Tamu-tamu non-Ahmadi yang hadir pada jalsah pada umumnya menerima kesan yang sangat positif. Seperti yang saya katakan, suksesnya jalsah itu karena Allah Ta'ala sangat menyembunyikan kelemahan kita, sehingga orang-orang pun memberikan kesan-kesan yang luar biasa. Demikian pula, dimanapun jalsah disaksikan melalui MTA, orang-orang pada umumnya memuji jalsah tersebut. Kali ini, saya pun akan menyampaikan kepada Anda kesan beberapa tamu. Masyarakat pada umumnya mengutarakan kesan yang positif. Oleh karena itu, Jemaat Ahmadiyah di Jerman patut bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi mereka untuk menyebarkan ajaran Islam yang sejati kepada masyarakat melalui jalsah ini. Seorang wanita Kristen dari Bulgaria, Dr. Veronika Satolilova, seorang pengacara dan dosen universitas, serta penyandang gelar PhD, menuturkan ini adalah jalsah yang terselenggara dengan sangat baik. Saya tidak melihat adanya kegelisahan ataupun kemarahan di wajah manapun yang saya lihat. Semua orang sangat tulus dan tampak siap membantu dengan jalan apapun. Semua orang tampak bersyukur dengan keadaan mereka. Tidak diragukan lagi, acara ini telah membangkitkan kembali kerohanian saya. Semua bagian, baik pria, wanita, dan bahkan anak-anak sangat teratur. Selama hari-hari ini, saya mendapat kesempatan untuk belajar banyak hal yang menarik tentang Jemaat Ahmadiyah, seperti toleransi dan menerima orang lain meskipun ada perbedaan. Tentu saja saya sangat tersentuh saat mengetahui bahwa Masjid Berlin dibangun dengan sumbangan perhiasan dan uang dari para wanita. Saya juga sangat menyukai pengaturan di bagian perempuan. Saya telah menghadiri banyak pertemuan, namun saya dapat mengatakan bahwa saya belum pernah melihat yang seperti ini. Sangat sedikit orang yang dapat memberikan contoh seperti itu. Kemudian tentang pidato saya, ia berkata, konsep kerohanian, kemanusiaan, dan perdamaian Anda memberi kesan yang sangat dalam bagi saya. Saya yakin bahwa yang pertama dan terpenting, kita semua adalah manusia, kemudian menjadi warga suatu negara, dan kemudian menjadi bagian persaudaraan seagama. Kita harus mencari persamaan antara satu sama lain, bukan perbedaan yang akan membuat kita menjadi terpisah. Kemudian seorang wanita Kristen dari Bulgaria bernama Natalia menghadiri jalsah untuk pertama kalinya. Ia berkata, saya tidak akan pernah melupakan jalsah. Untuk pertama kalinya saya melihat ribuan umat Islam beribadah bersama. Ini adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Saya seorang Kristen, dan ini adalah pertama kalinya saya menghadiri pertemuan semacam ini. Semua orang memperlakukan kami dengan sangat hormat dan sopan, sehingga menumbuhkan kebahagiaan tersendiri. Saya sangat menyukai sesi penutupan jalsah ini, di mana pidato yang disampaikan Khalifah penuh dengan hikmah. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah semua orang memperlakukan kami dengan rasa hormat, seolah-olah kami istimewa. Mereka yang bertugas memastikan bahwa tidak ada tamu yang menghadapi kesulitan apapun. Ia kemudian berkata, pada hari pertama, kami mengalami kesulitan dalam penerjemahan. Ia menyampaikan keluhan dengan kata-kata yang sangat halus, namun kenyataannya dia tidak dapat menyimak khotbah tersebut. Meskipun hal ini kemudian terselesaikan. Lalu ada tamu dari Makedonia, seorang wartawan Kristen bernama Leobanka Ayowiska, yang menyatakan, penyelenggaraan jalsah memiliki standar yang sangat baik.
Ini merupakan suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk ambil bagian dalam acara yang berskala besar dan sangat teratur yang dihadiri oleh orang-orang dari berbagai agama dan bangsa. Ini merupakan bukti semboyan bahwa cinta sajalah yang dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kemudian tamu lain dari Makedonia, seorang wartawan Muslim bernama Sinawar Simov. Ia menuturkan, saya terkesan dengan pidato-pidato yang disampaikan oleh Hazrat Khalifah mengenai berbagai tema. Sebagai seorang wartawan dari Makedonia, ia mengatakan, pada saat jalsah, saya berkesempatan berbicara dengan banyak Muslim Ahmadi di mana mereka selalu berbicara kepada saya sambil tersenyum. Saya sangat terkesan dengan kebersihan dan penyelenggaraan jalsah. Moto Anda, yaitu cinta untuk semua dan tidak ada kebencian untuk siapapun, sungguh dapat dirasakan. Dan moto inilah yang dapat membangun perdamaian. Tidak hanya perilaku para panitia saja yang berkesan pada para tamu, tetapi juga akhlak para hadirin. Seorang wanita yang hadir dari Slovakia, yang merupakan seorang guru bernama Martina mengatakan, saya bersyukur bisa menghadiri jalsah untuk pertama kalinya. Saya menyaksikan keramah tamahan yang tidak dapat dilihat di tempat lain di dunia. Semua orang menemui saya dengan kebaikan dan wajah tersenyum. Keseluruhan jalsah ini telah meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Apalagi saat baiat dan sholat, saya tidak mampu menahan perasaan saya. Saya menangis sepanjang acara baiat. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa ini seumur hidup saya, yaitu ketika semua Ahmadi bersatu di bawah tangan khalifah dan berjanji setia. Saya juga tidak akan pernah melupakan perjumpaan saya dengan Khalifah Ahmadiyah. Perjumpaan ini masih berpengaruh pada saya bahkan sehari setelahnya. Ia berkata, saya pasti akan berjumpa lagi dengan Khalifah dan ingin mendapatkan pelajaran tentang Islam langsung dari beliau. Ia bukan seorang Muslim, tapi sangat berkesan untuknya. Seorang tamu dari Slovakia bernama Tuan Enderiska, yang merupakan seorang pengusaha. Ia berkata, sebelum jalsah salana, saya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Pengetahuan saya sedemikian rupa sehingga saya pikir umat Islam menganggap Nabi Suci SAW sebagai Tuhan, nauzubillah. Saat menghadiri jalsah, saya belajar tentang ajaran Islam yang sebenarnya, kedudukan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Dan saya juga belajar bahwa Islam adalah agama yang damai. Di barat ini, media secara khusus menyebarkan gambaran Islam yang salah. Saya terkejut dengan kenyataan bahwa keseluruhan jalsah ini diselenggarakan oleh Ahmadi sendiri. Mereka memiliki ketulusan, semangat, dan ketekunan dalam melayani para tamu. Ia berkata, ketika saya melihat khalifah, saya merasakan kedamaian dalam hati saya, dan ini memberikan pengaruh positif pada jiwa saya. Ia berkata, saya sangat yakin bahwa Allah Ta'ala lah yang membawa saya untuk menghadiri jalsah ini. Lalu ada tamu lain dari Slovakia, bernama Jodar Martin. Ada rombongan-rombongan besar yang datang dari berbagai negara. Ia berkata, saya menghadiri jalsah salana untuk pertama kalinya. Saya sangat senang melihat akhlak dan keramahan para Ahmadi. Saya belajar banyak hal di jalsah salana. Umat Islam, khususnya Ahmadi, adalah orang-orang yang cinta damai dan bertindak sesuai dengan ajaran mereka. Saya menyukai pameran yang disiapkan oleh jemaat. Saya belajar banyak tentang Islam dan ajarannya yang indah. Saya memperhatikan bahwa setiap Ahmadi sangat mencintai khalifahnya, dan beliau mencintai mereka. Persaudaraan dan cinta seperti itu sulit ditemukan di dunia ini, sehubungan dengan peta Serbia dan Bosnia yang ditampilkan pada pameran. Saya yakin masyarakat Serbia mempunyai keluhan karena peta mereka tidak benar. Hal ini harus diperhatikan oleh penyelenggara pameran. Profesor Dr.
Jib Syukurti, tamu dari Albania yang merupakan profesor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tirana, hadir bersama istrinya. Beliau berkata, jalsah ini sungguh luar biasa. Dia adalah seorang Muslim. Saya telah mengamalkan perintah puasa selama 10 tahun dan menjalankan perintah-perintah Islam lainnya. Jika tidak seluruhnya, namun saya telah menyaksikan Islam di sini, di jalsah ini. Perbedaan utama antara Anda dan Muslim lainnya adalah Anda memiliki khilafat, dan karena alasan ini Anda memiliki persatuan. Seorang tamu dari Albania bernama Elmira, yang merupakan seorang perawat, menyatakan, saya juga pernah menghadiri jalsah sebelumnya, namun saya datang lagi tahun ini karena kerinduan rohani yang sama. Setelah seseorang pernah hadir satu kali, maka ia menjadi terbiasa meskipun non-Ahmadi. Ini adalah pertama kalinya saya sholat. Teman saya ada bersama saya dan melihatnya berdoa membuat saya ingin ikut berdoa. Ini adalah pertama kalinya, seolah-olah setiap partikel dalam jiwa saya bergerak. Saya menangis saat sujud, dan sepertinya semua kebencian saya menjadi lenyap. Saya berdoa, semoga Allah Ta'ala menguatkan keimanan saya. Ia pun bertemu juga dengan saya, dengan huzur dan mengatakan kepada saya bahwa ia akan selalu mengingat momen ini. Jadi sebagaimana suasana jalsah pun berdampak pada kalangan non-Ahmadi, bagaimana bisa tidak berdampak pada para Ahmadi? Oleh karena itu, jika para pengurus mempunyai keluhan tentang para anggota, mereka harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan. Pertama-tama, mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri dan memberikan contoh dari diri mereka sendiri. Lalu kemudian mereka akan mampu menjelaskannya kepada orang lain. Dari Teskurti, seorang tamu asal Albania dan guru sekolah menengah mengatakan, penyelenggaraan jalsah sangat baik. Saya seorang guru sekolah dan tahu betapa agresif dan sulit diaturnya anak-anak saat ini. Namun di sini, anak-anak begitu tenang sehingga mereka larut dalam tugas mereka. Anak-anak dengan demikian juga membuka jalan untuk bertablik melalui teladan baik mereka. Ini sungguh mengherankan bagi saya. Keingintahuan saya selama jalsah membawa saya ke ruang makan umum yang letaknya tepat sebelum bazar. Saya menyaksikan di sana bahwa meskipun ada ribuan laki-laki makan di sana, saya tidak melihat ada orang yang berkata keras, saling merampas atau berdesak-desakan, dan lain-lain. Tampaknya semuanya adalah seperti lebah madu yang hanya tahu cara melakukan tugasnya. Orang-orang di sini siap menjalankan tugas apapun, dan perilaku mereka sangat baik sehingga meskipun didorong sedikit saja, mereka akan segera meminta maaf. Jafar Kuci, seorang tamu dari Albania yang memiliki gelar MA di bidang ekonomi, menyatakan janji baiat setelah melakukan penelitian selama 4 tahun. Beliau mengatakan bahwa jalsah ini sangat menginspirasinya dan memberinya banyak kekuatan yang positif. Beliau mengatakan, saat sholat di belakang khalifah di Jalsagah, saya tidak mampu menahan air mata. Demikian pula, saat upacara baiat, saya sangat tersentuh. Saya akan selalu mengingat perasaan terlindungi saat duduk bersama Hazrat Khalifah. Dan saya merasa seolah-olah dialah satu-satunya sahabat saya dan orang yang harus dipatuhi. Selain itu, ada satu hal yang saya tidak suka. Ini sebenarnya berkaitan dengan anggota. Oleh karena itu, jemaat harus mencatat hal ini. Katanya, yaitu, banyak sekali terlihat selama acara jalsah di mana orang-orang berdiri dan pergi sebelum pidato selesai. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai hal ini, karena berdampak buruk pada para mubayyin baru. Tuan Haris, seorang profesor sejarah yang berasal dari Bosnia, mengatakan, sebelum datang ke jalsah, saya mengetahui bahwa akan ada ribuan orang dan khalifah juga akan menyapa kami. Saya sedikit takut dan merasa ragu. Saya memiliki keraguan tentang segalanya. Hal ini karena saya tidak mengetahui secara rinci tentang para Ahmadi dan tentang pertemuan berskala besar tersebut, serta adat istiadat beragama mereka, dan saya terjebak pada hal-hal yang mendasar.
Namun sebelumnya, saya belum pernah memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang baik seperti ini. इतने अच्छे लोगों में वक्त गुजारने का मौका भी कभी नहीं मिला. Pada awalnya, ini adalah anggapan yang saya miliki. Tetapi apa yang terjadi setelah saya tiba? Saya belum pernah memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang baik seperti mereka ini sebelumnya. Segala sesuatu telah direncanakan selama jalsah ini. Ia beranggapan akan suatu hal, namun dalam praktiknya, ia menyaksikan hal yang lain. Bahwa segala sesuatu telah direncanakan dengan baik. Setiap orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. कहते मैं ये सब कुछ सुनता और देखता रहा. Suatu jemaat yang hebat dan diatur secara indah. Setelah pidato pertama khalifah, pikiran saya menjadi murni. Saya akan mengikuti orang-orang ini dan melihat cara mereka berbicara dan apa yang mereka katakan dan hubungan seperti apa yang mereka miliki. Dia penasaran, jadi dia akan mengikuti orang-orang di jalsa. Saya mendengarkan semua ini dan menyaksikan semuanya. Saya menemukan diri saya aman di antara saudara-saudara Muslim saya ini. Saya memperhatikan bahwa tidak ada orang yang mengatakan hal buruk kepada saya atau memandang saya dengan dengki atau sebagai orang asing. Juga tidak ada orang yang menilai buruk saya atas hal apapun. Dari semua hal tersebut, satu hal yang merupakan keistimewaan terbesar dan khas bagi saya yang belum pernah saya alami sebelumnya dalam hidup saya adalah bertemu dengan Hazrat Khalifah. Saya merasakan kenyamanan seperti ada beban batu yang jatuh dari pundak saya. Saya awalnya gugup tetapi kemudian terbebas dari segala kekhawatiran. Saya kembali dengan perasaan puas dan tentu saja penuh dengan pengetahuan dan dengan orang-orang baik yang saya temui. Indira Haider, seorang wanita Bosnia yang hadir, ia adalah sekretaris Palang Merah. Ia menyebutkan tentang pertemuannya dengan saya di Frankfurt. Ia berkata, itu adalah saat yang sangat menggembirakan karena Anda menyampaikan poin-poin yang sangat bagus. Saya berkesempatan mendengarkan langsung dari Hazrat Khalifah. Terlepas dari berbagai kesulitan, ketulusan yang dimiliki Jemaat Ahmadiyah dan Humanity First dalam bekerja dan mengabdi pada kemanusiaan di negara kami, saya baru saja mengetahuinya bahwa sumber dari semangat tanpa pamrih untuk mengabdi pada umat manusia dari para relawan ini adalah khilafat. Dan memang inilah kenyataannya. Ia kemudian mengatakan, Jemaat Ahmadiyah telah menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia ke dalam sebuah rantai kesatuan. Saya merasa bahwa pengalaman saya dalam jemaat, bagaimana jemaat memainkan perannya dalam menyatukan seluruh umat manusia dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, telah membuat saya lebih bertekad untuk memperdalam pemahaman saya. Kesempatan ini tidak hanya menambah kebanggaan saya sebagai seorang Muslim, namun juga mendorong saya untuk melakukan upaya menunjukkan kasih sayang terhadap kemanusiaan dan lebih berpartisipasi dalam dialog antar agama. Nyonya Amina, seorang tamu asal Bosnia yang hadir, mengatakan, pengaturan untuk para sukarelawan di sini sangatlah baik. Karena beberapa masalah penerjemahan, kami tidak dapat mengikuti beberapa program di bagian wanita karena tidak ada terjemahan di bagian wanita. Ia juga membenarkan apa yang saya katakan di awal. Ia berkata, ketua kelompok kami di bagian perempuan menerjemahkan pidato Hazrat Khalifah untuk kami. Saya suka bahwa setiap acara dimulai dengan pembacaan Al-Quran dan terjemahnya. Saya percaya bahwa nasihat Khalifah, bahwa umat Islam harus mendidik diri mereka sendiri sebanyak mungkin dan menuangkan pengetahuan mereka ke dalam amalan, adalah satu-satunya cara bagi umat untuk berubah dari keadaan saat ini. Ada masalah penerjemahan sekali lagi pada hari kedua. Jadi para perempuan kami pergi ke bagian laki-laki untuk mendengarkan terjemahannya. Ia mengatakan bahwa saya berada di pihak perempuan. Namun bagaimanapun juga ia berkata, ceramah-ceramah untuk para wanita sangat membantu dan saya sangat menyukai contoh yang diberikan tentang para wanita di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dalam acara pada hari Minggu, disebutkan prinsip-prinsip dasar Islam, menjaga hak orang lain, dan bagaimana kita harus meningkatkannya dalam setiap segi. Hal ini sangat mengesankan bagi saya.
Disebutkan juga bahwa hanya jika kita bertindak berdasarkan keadilan, kita dapat mencapai kemajuan dan membangun perdamaian dalam masyarakat. ये सब बातें मैं लेके जा Ia menuturkan, saya akan mengambil semua poin ini sebagai prinsip dan panduan bagi saya. खातून ने लिया साहब Nyonya Lia yang berasal dari Georgia yang juga turut hadir, कहती हैं मैं ia berkata, हॉलैंड में saat ini saya sedang menyelesaikan S2 saya di bidang teologi dan studi agama. वाली जॉर्जिया की हैं Dia belajar di Belanda tetapi dia berasal dari Georgia. Saya ikut serta dalam jalsa untuk pertama kalinya. बात पेश कर रहे हैं Saya menyaksikan bagaimana setiap orang, रोल में नहीं लाया जा रहा kaum muda dan tua, memberikan pelayanan dengan semangat yang luar biasa. लिया जा रहा था Saat menyaksikan bayat internasional, saya tidak dapat menahan perasaan saya. सबक सीखा Janji di hari akhir ini adalah कहती हैं मेरे janji yang dibuat oleh semua orang yang hadir bahwa mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ini adalah pelajaran yang ia ambil saat menyaksikan bayat. Ia lebih lanjut mengatakan, satu hal penting telah tertanam dalam pikiran saya. Khalifah Jemaat Ahmadiyah telah memaparkan konsep jihad pena di hadapan kita, yang saya setuju sepenuhnya. Saya sangat senang mengetahui bahwa Islam juga mendorong perempuan untuk menyebarkan ajarannya. Saya sangat yakin bahwa di masa depan, dunia akan merenungkan dan meneliti Islam dan mengenal wujud pencipta mereka. Seorang ulama Sunni dari Georgia bernama Mr. Wissel juga hadir. Beliau berkata, saya tinggal di Georgia. Pada usia 15 tahun, saya meninggalkan agama Kristen dan masuk Islam. Setelah itu, saya menghabiskan sekitar 15 tahun di Madinah untuk belajar tentang Islam dan bahasa Arab. Selama masa studi saya mendengar banyak hal negatif tentang jemaat Anda, bahwa Anda menyebut kami kafir, dan keyakinan Anda sangat berbeda. Saya telah bertemu mubalik Anda di Georgia dan saya diperkenalkan kepada jemaat. Anda membagikan daging hewan kurban di berbagai desa dan juga menghubungi kami, dan kami mendukung Anda. Beliau lebih lanjut mengatakan, sebelum datang ke jalsah, saya mempelajari fatwa-fatwa Jamiah Al-Azhar tentang jemaat. Karena dia akan mengunjungi Ahmadi, dia menyelidiki apa yang Jamiah Al-Azhar katakan tentang jemaat. Saya membaca pandangan seluruh umat Islam tentang jemaat. Setelah mengetahui semua fatwa tersebut, saya memutuskan ingin melihat jemaat Ahmadiyah dari dekat. Yang lain menyebut kita kafir, tapi dia justru ingin mencari tahu sendiri. Setelah menghadiri jalsah dan menyaksikan langsung jemaat, beliau berkata, jemaat Ahmadiyah tidak diragukan lagi adalah bagian dari Islam. Saya mendengarkan secara seksama pidato Khalifah, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa meskipun bahwa menyebut Anda sebagai orang kafir adalah salah, sama seperti golongan lainnya, Anda juga termasuk golongan Islam. Beliau lebih lanjut mengatakan, saya sangat menghormati Khalifah. Ada banyak pertanyaan dalam benak saya yang terjawab dalam berbagai pertemuan selama 3 hari jalsah. Saya mendapat kesempatan untuk berbicara tentang jemaat Anda dan sosok pendirinya dengan sangat rinci. Sekembalinya ke Georgia, saya akan mulai membaca literatur jemaat Anda. Saya senang mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Ada juga tamu dari Kosovo yang merupakan direktur lembaga pendidikan pemerintah di kota Ikan. Beliau berkata, selama jalsah, saya mendengarkan ceramah-ceramah dan belajar banyak hal. Saya akan selamanya menyimpannya dalam ingatan saya. Saya sangat menantikan untuk memberitahu teman-teman dan rekan kerja saya tentang jalsah ini. Saya khususnya akan mematuhi nasihat yang disampaikan oleh Khalifah. Terlebih lagi, cinta yang luar biasa yang saya dan rekan-rekan saya dan rekan-rekan jaga akan selalu membekas di hati kami. Semoga Allah memberimu semua kebahagiaan yang luar biasa. Ada tamu dari Kosovo, Uneji Sari yang berasal dari Universitas Lijan dan Ketua Kabinet Wali Kota. Beliau berkata, ini adalah pengalaman yang luar biasa dan sangat berkesan bagi saya. Saya mendengarkan pidato-pidato Khalifah dan pidato-pidato lainnya serta memperoleh khazanah informasi menarik dan inspiratif yang akan selalu saya ingat. Ia berkata, saya ingin menekankan bahwa pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Bagi saya, Jalsah Salanah adalah sebuah taman di antara dunia ilmu pengetahuan yang memupuk
kerjasama, dan persaudaraan. और इसके साथ ही Selain itu, ऐसा मौका ini adalah kesempatan di mana prestasi dan upaya jemaat Anda yang patut dicontoh terlihat. Hal ini menunjukkan bagaimana jemaat Ahmadiyah membuat rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Arizan, Kosovo, Muhammad, mengatakan, मुझे जलसे ने मुझ पर एक गहरा नक्श jalsah yang luar biasa ini memberikan dampak yang besar bagi saya. जो इस इज्तिमा के हर पहलू Saya terinspirasi oleh semangat persatuan, perdamaian, dan persaudaraan yang tampak dalam semua aspek pertemuan ini. Pidato-pidato selama acara berlangsung sangat bagus. Secara khusus, pidato Khalifah sangat menakjubkan dan menginspirasi keimanan. Saya sekarang telah memahami Islam dalam bentuk aslinya. Saya juga harus memuji keramah tamahan penyelenggara, yang semuanya merupakan tuan rumah yang luar biasa. सबने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। ताजिकिस्तान से Tamu yang berasal dari Tajikistan, आरजू करीम साहब कहते हैं Tuan Arzu Karim, दोस्त अरबी और merupakan ahli bahasa Arab dan Tajik serta memperoleh pendidikan dari Jamiat Al-Azhar. बहुत सी अरबी कुतुब का ताजिक Beliau telah menerjemahkan banyak buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Tajik dan merupakan penulis banyak buku dalam bahasa Tajik. Beliau berkata, saya telah mendengarkan jalsah dengan penuh perhatian dan mengamati orang-orang. Saya ingin menyebutkan sifat-sifat jemaat Ahmadiyah yang mana mulai memudar di kalangan umat agama lain. बहुत आला अखलाक दिखाने चाहिए। Kualitas-kualitas ini adalah akhlak mereka yang luhur. Oleh karena itu, setiap Ahmadiyah harus menunjukkan standar akhlak tertinggi. अमल पैरा हैं Saya telah meneliti banyak बात इस्लाम की ajaran Islam, बात पर निनान banyak golongan Islam. Saat ini jika sekte-sekte lainnya menganut 1% saja ajaran Islam, maka sudah pasti jemaat ini mengamalkan 99% ajaran Islam. Buku-buku dalam berbagai bahasa di stol buku merupakan bukti upaya Anda dalam menyebarkan Islam. और लियो अक्सर Beliau berkata, saya akan tetap berhubungan dan ingin belajar lebih banyak tentang jemaat. Saya tidak takut kepada siapapun kecuali Tuhan. Saya juga menikmati pertemuan dengan Khalifah. Saya setuju dengan Khalifah yang mengatakan bahwa ada kelemahan dalam diri kami. Namun kami terus mengkritik pemerintah dan rezim. Saya harap saya bisa bertemu Khalifah lagi dan mengambil banyak manfaat. के वफद में शामिल Seorang tamu non-Ahmadi yang termasuk dalam delegasi Tajikistan mengatakan, kami melakukan diskusi yang sangat baik mengenai isu-isu politik dan pembatasan agama di Tajikistan dengan Khalifah. Saya sangat senang bahwa Khalifah memiliki kepedulian yang besar terhadap seluruh umat manusia. Beliau berkata, कहते हैं आने से कबल में जमात sebelum datang ke sini, saya diberi informasi negatif tentang jemaat Ahmadiyah. भाईचारा और इंसान Namun saya mendapat kesempatan untuk belajar tentang persaudaraan dan kemanusiaan dari jemaat Anda. ताजिकिस्तान के मुबल्लिग लिखते हैं कि ताजिकिस्तान के वफद में Mubalik Tajikistan menulis bahwa ada seorang tamu di antara delegasi dari Tajikistan yang sangat suka mengkritik. Selama 2 hari pertama jalsah, ia terus-menerus melontarkan kritikan. Ia mengajukan kritikan demi kritikan tanpa memberikan tanggapan apapun. Rekan-rekannya mengatakan kepadanya bahwa alih-alih melontarkan kritikan, cobalah menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Kendati demikian, pada hari kedua jalsah, para delegasi berkesempatan bertemu dengan saya dan orang itu juga bertemu dengan saya. Pak Mubalik memulai dengan memperkenalkan orang ini terlebih dahulu dan dia mengenakan masker. Jadi saya memintanya untuk menurunkannya dan memperlihatkan wajahnya. Saya berbicara banyak hal dengannya. Usai pertemuan, Pak Mubalik tersebut mengatakan bahwa orang itu sangat senang bisa bertemu dengan saya, huzur, dan juga mendoakan saya. Namun kami terkejut karena dia tidak melontarkan kritikan apapun setelah itu, selama 2 hari berikutnya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala hatinya telah dibersihkan dari segala tuduhan dan keberatan. अहबाब के तसरात में मेहमान मोहम्मद अली साहब Ada juga kesan-kesan dari beberapa tamu Arab yang menghadiri jalsah. एक मेरे दोस्त के जरिए से Hadir pula Muhammad Ali yang berasal dari Suriah. Ia berkata, saya diperkenalkan dengan Ahmadiyah oleh seorang teman. Teman saya membawa saya ke jalsah dan saya bermaksud untuk melewati siang di sana, lalu kembali ke rumah di sore hari. जब मैंने माहौल और Karena jaraknya dekat dan tempat akomodasi di sana sepertinya tidak nyaman. Suasana dan kedisiplinan yang saya saksikan sedemikian rupa, sehingga semua orang tersenyum dan menciptakan suasana luar biasa seolah-olah semua orang saling kenal. ज़मीन पे ही सो जाऊंगा। Ia berkata, saya belum pernah menyaksikan suasana seperti ini dalam hidup saya. कहते हैं जो Saya berubah pikiran dan berpikir bahwa saya bahkan
tidak keberatan tidur di lantai yang dipasangkan kasur pada jalsah ini. Barulah pada hari kedua jalsah, kebenaran Ahmadiyah meresap ke dalam hati saya. Saya memutuskan untuk menyatakan baiat dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk melakukan hal ini. Ia berkata, saya sangat terkesan oleh para Ahmadi dan ketaatan mereka terhadap nizam, disiplin, dan kesediaan mereka untuk tetap bersama. Setiap orang sadar akan tanggung jawabnya, baik sebagai panitia maupun tamu. Abdul Rahman Ismail menulis, saya pertama kali menghadiri jalsah salanah. Tidak ada kelompok lain di dunia yang melakukan pekerjaan seperti ini. Peserta datang dari seluruh belahan dunia, namun saya tidak melihat adanya konflik sama sekali. Saya menyaksikan standar tertinggi kecintaan, kasih sayang, dan persaudaraan. Ia berkata jumlah peserta lebih banyak dari perkiraan, dan saya mendapatkan manfaat yang besar. Abdullah Izzat Akili yang berasal dari Mesir dan saat ini sedang menyelesaikan magister fisika dari Prancis mengatakan, segala sesuatu dalam fisika dipandang dengan bayang-bayang keraguan. Jadi saya sekarang secara alami meragukan segalanya. Saya telah mengikrarkan baiat beberapa waktu yang lalu dan saya memiliki jalinan hubungan dengan jemaat dan khalifah. Namun dalam permasalahan tertentu, saya mulai memendam keraguan dan keluhan terhadap jemaat dan menjauhinya. Tahun ini saya datang untuk menghadiri jalsah salanah Jerman, namun ada keterlambatan pendaftaran. Hal ini merupakan keluhan umum mengenai bidang pendaftaran, yaitu tidak dilakukan tepat waktu dan menyebabkan keterlambatan serta orang-orang menghadapi kesulitan yang besar. Meskipun demikian, keterlambatan ini memberikan keuntungan baginya, seperti yang dikatakannya. Ketika saya tiba, khutbah Jumat sudah dimulai. Ketika saya memasuki ruang utama jalsah, saya mendengar kata-kata khutbah yang mengatakan bahwa jika seseorang berpikir negatif tentang segala sesuatu, ia tidak akan dapat mengambil nafas sedikit pun di dunia ini. Pada saat itu saya sedang membaca kutipan Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menyatakan bahwa orang seperti itu bahkan tidak akan bisa minum air karena takut ada racun yang tercampur di dalamnya. Orang seperti itu tidak mau makan apapun dari pasar karena takut akan menyebabkan kematian baginya. Bagaimana orang seperti itu bisa tetap hidup? Ia melanjutkan, saya sangat terguncang setelah mendengar kata-kata ini. Seolah-olah Allah telah menetapkan saya untuk masuk jalsah saat itu, karena kalimat pertama yang saya dengar adalah kesembuhan penyakit saya. Sepertinya pesan itu ditujukan langsung kepada saya. Ini bukan sekedar kebetulan dan meninggalkan dampak yang mendalam di hati saya. Dengan karunia Allah Ta'ala, keraguan dan kebimbangan saya telah dihapuskan. Segala puji hanya milik Allah yang menghindarkan saya dari keraguan-raguan dan pikiran buruk dengan menghadiri jalsah. Dia juga secara pribadi memberitahu saya kejadian ini. Seorang imam besar dari Kamerun menghadiri jalsah. Beliau adalah seorang imam terkemuka dari kota Douala dan merupakan ketua Dewan Ulama di 2 wilayah, bukan seorang Ahmadi. Ia menulis, saya menghadiri pertemuan sebesar ini untuk pertama kalinya. Mengejutkan bagi saya melihat orang-orang dari ras dan etnis berbeda saling menyapa dengan gembira. Mereka bertemu satu sama lain dengan sukacita dan bahagia, seolah-olah mereka adalah anggota keluarga yang sama. Selama 3 hari saya tidak melihat adanya pertengkaran. Beliau lebih lanjut mengatakan, melihat pameran ini menambah pengetahuan saya, dan saya sangat terkesan dengan layanan yang diberikan oleh jemaat. Beliau mengatakan, sambutan imam jemaat Ahmadiyah penuh dengan hikmah. Mereka adalah gambaran luar biasa dari ajaran Islam. Saya sangat terkesan dengan pidato yang disampaikan di jalsah Gah kaum ibu wanita. Jika kita semua menjalani hidup sesuai dengan petunjuk berharga ini, maka hidup kita akan seperti surga. Beliau lebih lanjut mengatakan, pada saat jalsah, pidato Imam Jemaat Ahmadiyah kepada tamu non-Ahmadi berlandaskan pada ajaran Islam. Cara Imam Jemaat Ahmadiyah menyampaikan ajaran Islam sedemikian rupa, sehingga membuat setiap umat Islam bangga dengan agamanya. Kita harus menyebarkan ajaran-ajaran ini ke seluruh dunia dan bertindak berdasarkan ajaran tersebut. Saat ini Allah Ta'ala telah mempercayakan Khalifah Jemaat Muslim Ahmadiyah untuk menyampaikan ajaran Islam yang indah ke hadapan dunia. Beliau kemudian mengatakan bahwa ia juga banyak belajar dari pidato-pidato lainnya dan pidato-pidato yang disampaikan oleh para ulama jemaat. Daniel Saib, seorang pensiunan dosen, menghadiri jalsah untuk pertama kalinya tahun ini. Beliau berkata, ini adalah pertama kalinya saya menghadiri jalsah dan ada banyak hal yang sangat mengesankan saya. Satu hal yang terjadi adalah ketika sholat, para anggota jemaat melakukan sholat berjamaah di belakang khalifah sedemikian rupa.
sehingga mereka merasa seolah-olah bernafas bersamaan dengan khalifah, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Saya melihat banyak ras, agama, dan orang-orang berbeda di dunia. Namun saya melihat persatuan dan keharmonisan untuk pertama kalinya, dan melihat hal ini berdampak besar pada diri saya. Lebih lanjut, ia mengatakan, saya berkesempatan mengunjungi berbagai pameran di seluruh dunia. Setiap kali saya bertemu petugas keamanan, saya mendapati sikap mereka tidak menyenangkan. Namun pada saat jalsa salana, setiap pekerja termasuk petugas keamanan terlihat tersenyum dan bersikap sopan. Tentu saja hal ini memberikan dampak positif pada keseluruhan suasana jalsa dan menciptakan lingkungan yang damai. Mengorganisir pertemuan besar tanpa hambatan apapun adalah suatu prestasi yang menakjubkan. Beberapa orang Ahmadi mempunyai keluhan terhadap petugas keamanan, namun untungnya orang-orang non-Ahmadi senang dengan tindakan dari tim keamanan. Mungkin ini adalah 1-2 insiden saja atau pihak security menahan seseorang untuk pergi ke suatu area tertentu. Namun secara keseluruhan mereka menjalankan tugasnya dengan standar yang baik. Kemudian beliau menceritakan perihal mulakat dengan saya. Ia berkata, saya sangat terkesan dan saya sangat berterima kasih atas hal itu. Ia berkata, mulakat ini adalah babak indah dalam hidup saya dan saya mendapatkan manfaat besar dari diskusi kami. Pemuda lain dari Republik Ceko mengatakan, melalui para Ahmadi di jalsa salanah ini, saya menyaksikan Tuhan. Banyak orang mencoba menjelaskan berbagai hal tentang Tuhan. Namun, setelah menyaksikan akhlak mulia dari orang-orang, meskipun tidak bicara, saya melihat bukti keberadaan Tuhan melalui jemaat Anda. Ini adalah salah satu bentuk tablik secara diam. Gentare Sirekaite adalah seorang dosen bahasa Arab dari sebuah universitas di Lituania yang menghadiri jalsa. Beliau secara sukarela menerjemahkan filsafat ajaran Islam ke dalam bahasa Lituania. Ia berkata, jemaat Ahmadiyah mempunyai status yang unik di dunia Islam. Cara jemaat menjalani hubungan dengan non-Ahmadi dan non-Muslim, tidak ada komunitas lain yang melakukan hal serupa. Dalam kapasitas saya sebagai peneliti, saya menaruh minat pada budaya dan tradisi Islam. Namun di Lituania sangat sulit untuk bertemu atau tetap berhubungan dengan komunitas Muslim lain, kecuali jemaat Ahmadiyah. Jalsa salanah telah memberi saya kesempatan yang sangat baik untuk menilai jemaat Ahmadiyah dalam segala hal. Sesungguhnya jemaat Ahmadiyah bertindak berdasarkan motonya, cinta untuk semua, tiada kebencian bagi siapapun. Di antara 47.000 orang di sini, saya tidak merasa seperti orang asing. Joroni Maas Sahib, seorang penulis dan jurnalis dari Lituania mengatakan, saya sangat khawatir dengan kerusuhan besar dan kemiskinan ekstrim di dunia. Saya selalu berpikir, mengingat keadaan yang ekstrim, apa yang bisa dilakukan seseorang? Namun, pertanyaan ini saya ajukan kepada Khalifatul Masih, dan saya mendapat jawaban yang sangat memuaskan, bahwa tujuan penciptaan manusia yang telah digariskan oleh Al-Quran adalah agar manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang harus ingat bahwa ada kehidupan yang akan datang setelah kematian mereka. Jika manusia tidak mengingat hal ini, maka akan selalu terjadi kekacauan di dunia. Saya sangat senang mengetahui bahwa Khalifah sudah memperhatikan masalah-masalah ini dan menjelaskan solusi terhadap masalah-masalah ini dalam pidato dan khutbahnya. Kachio Sahib dari Kirgistan berkata, selama jalsa saya belajar banyak tentang agama saya dan masyarakat. Saya mendapat jawaban atas banyak pertanyaan saya. Saya menghadiri jalsa untuk pertama kalinya dalam hidup saya, dan ini adalah pertama kalinya saya berada di suatu tempat di luar negeri. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang hadir di jalsa ini. Saya mendengarkan semuanya di jalsa dan sangat menarik, semuanya luar biasa. Tuan Ali Bek Sahib, seorang Ahmadi dari Kazakhstan, mengatakan, saya sangat menikmati hadir di jalsa ini. Ikut serta dalam baiat merupakan sebuah pengalaman yang sangat unik, dan ketika saya mulakat dengan Khalifah, semua perasaan yang terpendam saya mencapai batas maksimalnya. Saya telah mencapai tujuan saya menghadiri jalsa. Menghadiri jalsa memberikan dampak yang besar pada saya, sehingga istri dan anak-anak saya mengatakan bahwa saya telah berubah total. Insya Allah tahun depan saya akan hadir bersama istri dan anak saya. Yasmin Sahibah, seorang wanita Turki yang tinggal di Jerman dan berprofesi sebagai guru, menghadiri jalsa tersebut. Ia berkata, pidato Khalifah menjawab semua pertanyaan saya. Saya sangat
menyukai suasana jalsa. Meskipun ada pertemuan besar, semuanya berjalan dengan damai dan tanpa masalah apapun, memberikan kenyamanan yang besar di hati saya. Begitu banyak orang yang berkumpul bersama hanya demi meraih keridhaan Allah, dan tertatanya semua kecintaan itu dalam satu untaian cinta merupakan sesuatu yang luar biasa. Lebih lanjut ia mengatakan, singkatnya semua yang dibicarakan di sana, di jalsa dan gagasan apapun yang didiskusikan, itulah yang sedang saya cari. Pada hari itu, saya melihat setiap potongan puzzle terpasang dengan sempurna pada tempatnya. Seorang jurnalis dari Serbia, Stanis Sahib, mengungkapkan perasaannya sebagai berikut. Meskipun saya seorang Kristen Ortodoks dan melihat banyak hal yang penuh kebencian terhadap jemaat Ahmadiyah di internet, saya sangat terkesan dengan jemaat Anda. Pengaturan, para penceramah, dan segenap para peserta sangat mengesankan saya. Saya sedih karena saya tidak mampu menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara luas ke seluruh dunia. Saya melihat semboyan Anda di mana-mana. Cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun. Saya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya belum melihat sesuatu yang tidak menyenangkan di antara para panitia maupun 46.000 peserta. Ada kedamaian di mana-mana. Setiap orang memperlakukan satu sama lain dengan hormat, seperti halnya ajaran Anda. Ia juga mengatakan, mustahil baginya untuk mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Mia Sahiba, seorang jurnalis asal Serbia mengatakan, saya mempunyai kesan positif terhadap para panitia jalsa, para pembicara, dan seluruh hadirin. Yang paling mengesankan bagi saya adalah pidato khalifah kepada para wanita. Saya sangat berterima kasih kepada semua panitia. Seorang wanita Ahmadi Polandia setempat mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu ia bermimpi bahwa ia sedang bertemu dengan saya atau huzur, dan ia ingin mengajukan pertanyaan kepada saya. Ia berkata, namun saya tidak dapat mengajukan pertanyaan dan ini sangat meresahkan saya. Pertanyaan saya sangat penting. Tahun ini saya menghadiri jalsa salanah di Jerman dan berkesempatan bertemu dengan huzur. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan saya, dan saya mendapat jawaban dari khalifah yang benar-benar memuaskan saya. Setelah itu ketenangan luar biasa menyelimuti saya. Saya sangat berterima kasih. Seorang tamu asal Jerman, Gaun Tamuwa Sahib, berkata, saya memandang Islam dengan sudut pandang kritis. Meskipun demikian, saya mendengarkan pidato-pidato khalifah dengan penuh perhatian. Bahkan saya memeriksa referensi-referensi yang digunakan khalifah dalam pidato-pidatonya. Beberapa orang melihat rincian tersebut dan memeriksa apakah ayat-ayat Al-Quran yang dikutip itu benar, dan apakah hanya untuk diperlihatkan saja ataukah tidak. Ia pergi dan memeriksa Al-Quran. Ia lebih lanjut mengatakan, saya terpaksa mengakui fakta bahwa pidato-pidato khalifah telah membuat saya terkejut melihat kenyataan bahwa khalifah begitu menekankan perdamaian dan persaudaraan. Tidak diragukan lagi bahwa khalifah menyampaikan pidato yang sangat bagus, dan saya terpaksa mengatakan ini berulang kali karena Anda tidak dapat mengukur keheranan saya. Sebab khalifah telah menghadirkan gambaran Islam yang damai yang biasanya tidak ditemukan di sini. Memang benar, saat ini telah terjadi perubahan besar dalam persepsi saya tentang Islam. Sebelumnya, saya bahkan tidak menganggap Islam sebagai agama damai, dan saya sama sekali tidak mengetahui ajarannya. Saya pertama kali melihat khalifah di layar dari Jalsah Gah Pria ketika beliau sedang menyampaikan pidato kepada para wanita. Saya tidak mengetahui bahwa beliau adalah khalifah, tetapi saya sangat terkesan dengan pidato beliau, dan saya baru mengetahui tentang beliau ketika naik ke panggung selama sesi dengan para tamu, dan saya sangat senang melihat beliau secara langsung. Seorang tamu asal Jerman, Kevin Sahib, berkata, saya tercengang saat mendengarkan pidato khalifah. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan hal ini. Yang saya tahu adalah bahwa setiap orang harus mematuhi apa yang beliau katakan, dan apa yang dikatakan khalifah tentang pentingnya tersenyum sangatlah penting, karena hal ini sangat kurang di Jerman. Dia sendiri menyebutkan tentang orang-orang Jerman bahwa mereka harus selalu tersenyum, hal yang tidak mereka lakukan, dan kami terkesan. Saya sepenuhnya setuju dengan pidato beliau mengenai status perempuan, dan saya yakin apapun yang disampaikan khalifah memang benar. Tamu Jerman lainnya, Christia, yang merupakan perwakilan dari sebuah stasiun TV Katolik, mengatakan,
Pidato khalifah sangat mengesankan. Cakupan pidatonya sesuai dengan pemahaman pendengar. Khalifah menyebutkan prinsip-prinsip dasar dan juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar ini sebenarnya diajarkan oleh Tuhan dan bukan ditetapkan oleh PBB atau organisasi lainnya. Saya yakin bahwa pemimpin agama lain juga harus menyampaikan pidato mereka dengan penjelasan serupa. Lebih lanjut beliau mengatakan, hanya mendengarkan pidato khalifah saja tidak cukup. Seseorang harus merenungkan makna yang lebih dalam dari apa yang beliau sampaikan. Saya telah melakukan banyak penelitian tentang ajaran Islam yang sebenarnya, dan saya memiliki pandangan yang sangat positif terhadap Islam. Ajaran yang digariskan oleh khalifah mengenai wanita sangat menarik, dan saya berharap masyarakat harus ingat bahwa hak-hak ini tidak diterapkan oleh LSM atau lembaga manapun, melainkan Tuhan yang Maha Esa yang menetapkannya melalui agama. Tamu asal Jerman lainnya, Julian Sahib, berkata sehubungan dengan kita, mereka sangat terbuka dan saya merasakan banyak kebaikan dalam pertemuan mereka. Khalifah memberikan wawasan yang sangat mendalam berdasarkan pengalamannya yang luas dan beliau menyebutkan bahwa di negara manapun seorang berada, mereka harus mengabdi pada negara tersebut, memperluas cakupan tetangga hingga 40 rumah, sampai menjelaskan arti tetangga merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya, karena hanya dengan cara inilah seseorang dapat benar-benar saling menjaga satu sama lain. Agama Kristen juga mengajarkan tentang hak-hak bertetangga, namun tidak menyebutkan siapa saja yang bertetangga sehingga hanya orang yang bertetangga yang dianggap bertetangga. Padahal Islam memberikan ajaran yang lebih baik lagi. Ini adalah komentar seorang tamu Kristen. Seorang wanita dari Georgia berkata, hari ini saya mendengar 2 pidato khalifah. Saya sangat terkesan dan dari 2 pidato ini, saya belajar bahwa integrasi sejati adalah untuk mengabdi pada agama, bangsa, dan kemanusiaan. Saya sangat menyukai suasana Jalsa Salanah karena hadirnya orang-orang dari berbagai bangsa dan etnis yang berbeda-beda. Dan mereka semua berkumpul dalam semangat cinta kasih, kerjasama, dan damai tidak dapat ditemukan di tempat lain. Saya mendengar ceramah lajnah dan untuk pertama kalinya saya mengetahui ajaran luas tentang status wanita dalam Islam dan bahwa di masa lalu ada wanita muslim yang ikut serta dalam peperangan. Ini adalah fakta yang sangat mencengangkan bagi saya. Ali Bakar Sahib dari Australia adalah juru bicara Partai Muslim Hijau atau mungkin Austria. Namun bagaimanapun juga ia berkata, pidato khalifah sangat menarik dan mengesankan. Poin-poin yang beliau sebutkan tidak hanya penting untuk diadopsi oleh umat Islam, bahkan harus diimplementasikan oleh setiap lapisan masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa bukan hanya negara-negara Muslim yang tidak memiliki perdamaian, namun kita harus berusaha untuk membangun perdamaian di seluruh dunia. Menurut hemat saya, ini adalah hal yang sangat menarik. Seorang wanita Jerman, Meman Mai Sahiba, yang meskipun bukan seorang Muslim, namun karena rasa hormat mengenakan kain penutup kepala saat ia duduk di sana di jalsa. Ia berkata, saya seorang Kristen dan selama pidato tersebut, saya merasa seolah-olah hanya ada sedikit perbedaan di antara kita dan kita dapat hidup bersama dengan cara yang sangat damai. Saya sangat terkesan. Saya merasa sangat tersentuh selama pidato tersebut, sehingga saya menitikkan air mata. Dalam pidatonya, Khalifah berbicara tentang ajaran Islam mengenai wanita, dan Islam memberikan semua hak yang juga dibicarakan oleh komunitas lain. Di Jalsa Salanah, saya pribadi mengamati bahwa ajaran-ajaran ini juga diterapkan, dan ini bukan sekedar ajaran. Ia lebih lanjut mengatakan, kata-kata beliau sangat berkesan dan saya telah melihat orang-orang menjadi sedemikian rupa tersentuh setelah mendengarkan pidato beliau. Ada 39 orang dari total 7 negara yang mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian dalam baiat setelah sangat terkesan oleh jemaat selama hari-hari tersebut. Seorang tamu dari Serbia, Ordus Sahiba, mengatakan, Jalsa Salanah adalah acara internasional yang mempersatukan jemaat Ahmadiyah dari seluruh dunia. Prosesi baiat mempunyai dampak bagi kerohanian dan emosional yang paling besar bagi saya. Sejak awal kami meletakkan tangan kami di bahu satu sama lain.
Saya tidak memahami satu kata pun. Namun apapun yang diucapkan terlintas dalam tubuh dan pikiran saya. Dan saya mulai gemetar. Dan saya merasa seolah-olah secara rohani dibawa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Karena prosesi baiat, saya menitikkan air mata. Seorang pemuda dari Turki, Jan Murt Sahib yang tinggal di Hamburg mengatakan, setelah menghadiri jalsah, saya menyaksikan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mengobarkan api abadi di hati para Ahmadi demi kemenangan Islam. Jan Murt Sahib telah menyatakan baiat secara tertulis, tetapi pada hari terakhir jalsah, beliau juga melakukan baiat di tangan saya. Inilah beberapa kesan orang-orang yang telah saya sebutkan. Dengan karunia Allah Ta'ala, media juga meliput jalsah Jerman dengan sangat baik. Ada 4 saluran TV, ARD, RTL, Regio TV, SWR, dan menurut laporan, berita jalsah menjangkau 41 juta orang melalui saluran televisi tersebut. 11 surat kabar di Jerman menerbitkan artikel dan laporan berita tentang jalsah dan pesan jemaat dan berita jalsah disampaikan kepada lebih dari 50 juta orang melalui surat kabar ini. 5 stasiun radio mempublikasikan berita jalsah dan 14 juta orang menerima berita melalui ini. 2 juta orang menerima pesan jemaat melalui liputan media online. Mereka memperkirakan bahwa berdasarkan berbagai angka dan statistik, cakupan jalsah salanah menjangkau lebih dari 108 juta orang. Semoga Allah Ta'ala memampukan upaya ini. Semoga Allah Ta'ala memampukan upaya ini untuk membuahkan hasil dengan cara yang terbaik. Ini hanyalah rincian singkat dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada banyak komentar dan kesan dari orang-orang dan saya hanya memilih beberapa saja. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala karena anugerahnya yang besar ini senantiasa menutupi kekurangan-kekurangan kita. Demikian pula orang-orang telah menyampaikan komentar yang sangat positif pada resepsi peresmian berbagai masjid. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui tentang Ahmadiyah dan ajaran Islam, serta bagaimana Islam mengarahkan perhatian kita terhadap pemenuhan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Hal ini diungkapkan orang-orang dalam berbagai acara yang mereka pelajari tentang ajaran Islam dan pandangan mereka tentang Islam kini telah berubah. Beberapa orang juga menyayangkan karena kenalan Ahmadi mereka tidak memberitahu mereka tentang indahnya ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu untuk membuat rencana tabligh yang efektif dalam hal ini. Setiap Ahmadi, tanpa rasa rendah diri apapun, harus mengenalkan Islam dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Misalnya, salah seorang Ahmadi membawa temannya ke jalsah, yang merupakan seorang pemuda Iran. Saat berbicara dengan salah satu Ahmadi kita, ia berkata bahwa dia sangat kecewa datang ke sini. Beliau menanyakan alasannya dan beliau mengatakan bahwa beliau baru mengetahui kita hari ini bahwa kalian mengimani Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam sebagai seorang nabi. Kemudian orang tersebut diberitahu secara rinci mengenai kenabian macam apa dan bahwa beliau alaihissalatu wassalam datang dalam penghambaan kepada Nabi SAW yang datang untuk menyebarkan agama dan sesuai dengan nubuatan beliau SAW. Dan beliau alaihissalatu wassalam lah wujud Isa alaihissalatu wassalam yang akan datang di akhir zaman. Beliau kemudian berkata, jika demikian ini semua adalah oke dan saya setuju dengan konsep Anda tentang Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Dan ini juga sangat logis. Tetapi mengapa teman Ahmadi saya tidak memberitahukan hal ini kepada saya? Kami telah berteman selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tanpa menjadi korban rasa rendah diri apapun, kita harus bertabligh kepada teman-teman dan kenalan kita. Dan kita harus bertabligh dengan cara yang sangat efektif. Hanya dengan menyebarkan pamflet atau selebaran atau menaruh selebaran di dalam kotak surat saja tidak lantas bidang tabligh dapat memenuhi tujuannya. Kita telah membicarakan fakta bahwa Islam adalah agama damai. Namun kini kita harus beralih ke tahap selanjutnya mengenai cara mewujudkan perdamaian, yaitu dengan menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan Imam Mahdi alaihissalatu wassalam. Kita harus berusaha dan mengambil manfaat dari setiap kesempatan tabligh. Saya memperhatikan bahwa masih ada sebagian masyarakat di sini di Jerman yang mempunyai minat untuk belajar tentang agama.
Oleh karena itu, kita harus mengadakan acara-acara seperti itu dan mengundang orang-orang ini, serta memberitahu mereka mengenai hal ini. Bagaimanapun, kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri dalam setiap aspek. Kita harus secara khusus memusatkan perhatian pada semua kekurangan dalam pengaturan jalsah dan juga pada bidang kepanitiaan lainnya. Bukan hanya pengaturan jalsah saja, namun sebenarnya setiap departemen perlu melakukan penilaian. Dengan karunia Allah Ta'ala, Departemen Tablik telah bekerja dengan baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Kita harus selalu berupaya untuk unggul lebih jauh. Anda harus melaksanakan tugas Anda melalui perencanaan yang baik, memohon bantuan dari Allah Ta'ala dan melalui doa. Seperti yang saya sebutkan bahwa beberapa orang mempunyai beberapa keluhan, sehingga keluhan tersebut harus ditangani di masa mendatang. Pihak panitia maupun peserta hendaknya selalu berusaha mencapai tujuan jalsah, insya Allah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa salah satu tamu menyebutkan bahwa ada peserta jalsah yang bangkit dan pergi selama sesi jalsah masih berlangsung dan mereka tidak menyukainya. Oleh karena itu, Departemen Tarbiyat harus memikirkan hal ini secara khusus dan menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua untuk mencapai tujuan jalsah dengan lebih baik lagi di masa depan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.